Selamat malam, kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan Triansyah. Di sini kita akan melakukan bincang santai mengenai tantangan menerapkan syariat Islam pada bisnis online. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, kita telah mengundang empat rekan kita. Yang pertama ada Aup Rasmawi, Halo, selamat malam. yang kedua ada Fajrul Subi, Halo, selamat malam. yang ketiga ada Ayu Dia Surya, dan yang terakhir ada Salas Maharani. Halo, selamat malam. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai share tantangan menjalankan sistem pada bisnis online, saya akan menanyakan dulu gimana kabar kalian? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mas Farul gimana kabarnya? kabar baik. Eh, oh iya, yang pertama itu aku pengen tahu seperti apa sih tantangan dalam menjalankan syariat Islam dalam bisnis online tersebut. Apakah Mas Alfa bisa menjawab? Kalau gini ya Mas Farul, kalau kita mau bicara tentang gimana sih tantangan dalam penerapan syariat Islam dalam bisnis, terutama bisnis online, nah kita harus tahu dulu seperti apa sih syariat Islam, eh, gimana sih syariat Islam tentang ini ya, jual beli tentang transaksi gitu. Nah, dalam syariat Islam itu terdapat ini ya, ada kalau kalau bisa disebut dua bagian besar ya, ada yang mana bagian yang dilarang, mana bagian yang harus dilakukan. Nah, untuk bagian yang harus dilakukan ini ada dua ya, ada syarat dan juga ada yang disebut sebagai rukun. Nah, syarat itu apa? Syarat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu, dalam hal ini melakukan transaksi, melakukan jual beli. Nah, apa saja sih syarat untuk melakukan transaksi dalam syariat Islam? Nah, yang pertama adalah eh, kedua belah pihak, yang menjual maupun yang membeli itu harus orang yang balik, orang yang berakal dan orang yang tahu, eh, dia itu tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, selanjutnya eh, kedua belah pihak tersebut melakukan transaksi itu dengan sadar ya, tanpa paksaan, dengan kerelaan, dengan ridho. Dan selanjutnya untuk pihak yang menjual itu merupakan pemilik sah dari barang yang mau dijual. Jadi nggak boleh kita tiba-tiba, oh di depan sana ada mobil bukan punya saya tiba-tiba jual, itu nggak boleh. Nah, selain itu dia bukan pemilik sah dari suatu barang, tapi dia ada juga dia boleh menjualkan dengan syarat dia mendapatkan izin dari si pemilik sah dari barang tersebut. Misalkan Mas Fahrul punya mobil, Mas Fahrul ingin jual cepat, nah titipkan ke saya menjualkan ke orang, nah itu boleh. Karena saya sudah mendapatkan izin dari Mas Fahrul sebagai pemilik sah dari mobil tersebut untuk dijual. Nah, selanjutnya syarat yang selanjutnya adalah barang yang dijual itu ini ya, harus jelas jumlahnya berapa, terus kualitasnya seperti apa, terus harganya berapa, dan juga barang yang dijual itu harus ini ya, apa ya, dia itu manfaatnya adalah mubah, jadi bukan barang yang haram, yang diharamkan oleh syariat. Misalkan Mas Fahrul jualan homer, nah itu kan dilarang dalam syariat, nah itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi barang yang boleh diperjualbelikan itu adalah barang-barang yang ini ya, hukumnya mubah, punya manfaat mubah. Ya, apakah tadi kan syaratnya sudah ya Mas ya? Untuk rupanya sendiri ada apa aja Mas? Untuk Nah, rukun jual beli itu. ya, baik Mas Fahrul. Jadi kan tadi kita bahas tentang syarat, nah sekarang kita bahas tentang rukun. Nah, apa sih itu rukun? Rukun itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika melakukan sesuatu. Nah, dalam konteks ini kan kita bicara tentang jual beli ya. Nah, dalam syariat Islam itu rukun jual beli itu adalah apa ya? Sesuatu yang harus dipenuhi ketika
sesuatu yang harus dipenuhi agar perbuatan itu disebut sebagai transaksi gitu. Nah, diantaranya ada ini ya, ada pihak-pihak yang melakukan yang menjual dan pihak yang membeli, kemudian juga ada barangnya, bisa bentuknya jasa, bisa bentuknya barang, bisa komoditas. Yang terakhir ada yang namanya akad. Akad itu seperti ikrar dari penjual berikrar kepada pembeli untuk menjual barangnya, sedangkan pembeli berikrar pada penjual untuk membeli barang tersebut. Nah, akad ini bisa berbentuk bisa dari ucapan, bisa tulisan, bisa isyarat dan yang lain sebagainya. Nah, untuk kasus transaksi online tersendiri, kita kan tidak mungkin kan untuk akad secara langsung, secara lisan pada pembeli. Nah, untuk di kasus transaksi online seperti ini, akad yang dilakukan itu seperti apa ya? Kalau dalam kan tadi sudah saya jelaskan ya, tadi akad itu bisa dalam bentuk lisan, bisa bentuk tulisan atau bentuk yang lainnya. Nah, dalam transaksi online akad itu bisa dalam bentuk ini ya, ada kita menekan tombol beli. Nah, itu bisa itu juga bisa disebut sebagai akad, bahwa si pembeli itu benar-benar berikrar dia bermaksud untuk membeli barang tersebut, seperti itu. Jadi dalam kasus transaksi online bentuk akadnya bukan ucapan, tapi bentuknya bisa tulisan, bisa tindakan gitu, dengan menekan tombol beli, seperti itu. Nah, tadi kan ini ya Mas Fahrul, kita bahas tentang hal-hal yang harus dipenuhi dulu dalam transaksi sesuai syariat Islam. Nah, ada juga hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Nah, untuk hal yang Nah, itu ada apa aja ya, Mas? yang dilarang dalam transaksi itu sebenarnya ada banyak. Nah, beberapa di antara ada horor, ada jahalah, ada juga riba. Nah, yang pertama tadi apa? Horor. Nah, horor itu apa ya? Kita bisa deskripsikan sebagai transaksi jual beli yang objek atau barangnya itu ini ya, dia itu tidak jelas secara kuantitas, secara jumlahnya tidak jelas, bisa ada, bisa tidak, bisa jumlahnya sedikit, bisa jumlahnya banyak. Ketika akad itu terjadi, jadi ketika akad terjadi jumlah dari barangnya itu belum jelas. Nah, kemudian ada lagi yang namanya jahalah. Bedanya jahalah dan horor ini, jahalah itu kalau tadi horor itu tidak jelas secara kuantitas, kalau jahalah itu tidak jelas secara kualitas, nggak jelas kriterianya apa, kualitasnya seperti apa, deskripsinya seperti apa ketika akad atau akad jual beli itu terjadi. Nah, contohnya kalau contoh horor dan jahalah ini kalau di contoh nyata itu sering ini ya terjadi bersamaan gitu. Nah, contohnya misalkan Mas Fahrul punya kebun jeruk misalkan. Terus kebun jeruk itu udah berbunga. Nah, tiba-tiba saya datang ke Mas Fahrul. Mas Fahrul, saya beli jeruk dari kebunmu, harganya 20 juta. Nanti pas panen saya ambil. Nah, ketika akad itu terjadi, kan kita nggak tahu nanti pas panen itu jeruknya jumlahnya berapa ton kah, terus juga kualitasnya kita nggak tahu nanti jeruknya apakah manis, apakah asam, apakah kecil-kecil, apa gede-gede. Nah, itu kita nggak tahu. Nah, tadi yang ketidakjelasan tentang jumlah barang yang ditransaksikan, jumlah jeruk yang tadi, nah itu apa ya disebut sebagai horor. Sedangkan ketidakjelasan tentang kualitas tadi, apakah manis, apakah kecil, apakah besar jeruknya, nah itu disebut sebagai jahalah. Nah, horor dan jahalah ini dilarang dalam transaksi sesuai syariat Islam. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya riba. Nah, kita kan sering dengar riba ya. Nah, apa sih itu riba? Riba itu kalau secara etimologi, ya Mas Fahrul, artinya itu adalah penambahan. Jadi adanya penambahan yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Contohnya kita sering dengar, misalkan ada pinjaman, terus ketika mengembalikan pinjaman itu ada biaya tambahan yang disebut sebagai bunga. Nah, itu disebut riba dan dilarang oleh syariat. Selanjutnya misalkan kita kalau ada asuransi, misalkan kita setorannya tiap bulan, misalkan 100.000, ternyata ketika di bulan kelima kita mengklaim
asuransi tersebut. Nah, kan kita kan baru menyetorkan uang 500.000, sedangkan kita kalau ngeklaim kita dapat 10 juta. Nah, selisih dari 500.000 itu ke 10 juta, nah itu disebut penambahan atau riba, tidak diperbolehkan secara syariat. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi Mas Harul, bagaimana tantangan menerapkan syariat Islam dalam bisnis, terutama bisnis online. Ya tadi, tantangannya adalah bagaimana kita selalu konsisten agar kita selalu memenuhi rukun dan syarat jual beli. Nah, selanjutnya kita juga harus selalu konsisten juga menghindari bentuk-bentuk transaksi yang dilarang oleh syariat. Contohnya ada horor, ada jahala, ada riba. Nah, kita selalu konsisten untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, dalam hal ini ketika terjadi perubahan zaman, teknologi semakin berkembang, ada hal-hal baru yang agak abu-abu. Ini tuh sebenarnya riba nggak sih? Ini tuh horor nggak sih? Ini tuh sesuai dengan rukun nggak sih? Nah, itu menjadi tantangan kita ketika ingin menerapkan syariat Islam ketika jual beli, ketika berbisnis ya, terutama dalam bisnis online seperti itu. Oke. Terima kasih Mas. Yang berikutnya itu kan gini, kalau misalnya kita melakukan transaksi secara langsung, kita kan bisa melihat nih kualitas baju itu kayak gimana, warnanya secara aslinya kayak apa, terus ukurannya pas atau tidak. Nah kan kalau misalnya online itu kan susah ya. Nah jadi kita tidak tahu kan produk yang kita beli itu seperti apa. Nah tadi kan disebutkan bahwa ketika kita tidak mengetahui kualitas atau deskripsi produk tersebut, itu kan akan termasuk transaksi jalan. Nah, berarti kalau misalnya transaksi online bisa disebut juga sebagai transaksi jalan. Coba menurut kalian kayak gimana? Jadi gini ya, untuk jual beli online ini kita bisa bilang dia termasuk ke dalam sebuah jahala. Jika jika barang yang diperjualbelikan itu tidak ada kejelasan antara kriteria dan kualitas. Misalnya kita misalnya penjual menjual sebuah mobil, tapi dia tidak memberitahukan kondisi mobil, baik itu yang lagi rusak atau lagi apapun. Kemudian si pembeli ini dia setuju dan menekan tombol beli atau apapun yang ada di jual beli online itu. Tetapi ketika walaupun pembeli itu setuju, tapi hal tersebut sangat mungkin terjadinya sebuah jahala gitu, Mas Fahrul. Oh, oke. Nah, untuk meminimalisir jahala pada transaksi jual beli online, apa yang perlu kita lakukan sih? Agar transaksi kita itu benar-benar sah gitu loh, tidak mengandung unsur jahala. Soalnya kan ya seperti yang kita tahu kan, kalau online kita nggak bisa lihat kualitas barangnya itu seperti apa. Apakah Mbak Rani bisa memberikan penjelasan? Gimana Mas? Tadi kurang jelas suaranya. Eh, Tadi kan transaksi online itu kan ini kan bisa masuk ke kategori jahala. Nah, bagaimana kita untuk menghindari kategori jahala itu agar kita bisa agar pembeli itu benar-benar yakin terhadap barang yang dibeli itu seperti apa, kualitasnya seperti apa, dan bentukannya seperti apa, agar pembeli itu tidak merasa tertipu gitu. Itu yang pertama tuh kita tidak melanggar ketentuan syariat agama seperti yang menjual barang-barang haram kayak menjual minuman keras itu atau hal-hal yang dilarang sama agama atau penipuan misalnya kayak saya menjual barang nih ke Mas Fahrul. Nah, tapi saya mengirimkan barangnya itu tidak sesuai dengan apa yang Mas Fahrul beli sama saya gitu. Terus juga adanya kesepakatan perjanjian di antara kedua belah pihak. Itu seperti
em, misalnya saya menjual barang sama Mas Fahrul, nah, barangnya sampai di Mas Fahrul, tetapi barangnya rusak. Nah, di situ Mas Fahrul bisa mengembalikan barangnya kepada saya, atau Mas Fahrul bisa minta ganti kepada saya. Oh, Terus, oh ya, iya, silakan lanjut lanjut. terusnya adanya kontrol atau sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin bolehnya bisnis yang dilakukan transaksi melalui online bagi masyarakat. Mas. Oh, oke, berarti untuk meminimalisir meminimalisir jalan tersebut kita harus ini ya kayak benar-benar meyakinkan pembeli gitu kan. Jadi maksudnya Ya, apa yang barang kita harus jual seperti apa. Nah, untuk pertanyaan berikutnya itu begini, apa sebelum kita masuk ke sana, sekarang lagi booming yang namanya cryptocurrency. ya. Nah, menurut kalian kripto itu apa sih? Kalau sedari yang saya tahu, kan cryptocurrency itu kayak semacam uang digital gitu kan ya. Nah, dia ini nggak apa namanya tersedia itu nggak dalam fisik gitu, kayak koin atau uang tunai gitu kan, yang sering kita pakai sehari-hari gitu. Terus Hmm, juga dia ini kan disimpan itu dalam dompet digital, kayak misalkan ada yang namanya Dana, ShopeePay, atau eh, GoPay gitu kan. Terus nah, juga ya, oh iya, ya, lanjut. terus juga selain itu kan dari mata uang digital tuh kita juga bisa melakukan transaksi jual beli di online shop gitu, kayak misal di Shopee kita membayarnya kan pakai ShopeePay untuk membayar apa barang yang kita beli. Nah, terus juga bisa juga buat penjual gitu. Oh, ya, tadi kan cryptocurrency sendiri itu kan alat mata uang digital gitu kan yang ditentukan oleh sebuah perusahaan dan nilai Mm-mm. mata uang tersebut kan tidak tetap kan fluktuatif Iya. gitu. Nah, apakah cryptocurrency itu layak dijadikan sebagai alat transaksi untuk transaksi online gitu sebagai alat tukarnya gitu, pengganti uang gitu? Coba Mbak Aira apa bisa membantu? Baik. Kalau buat tadi cryptocurrency sebagai alat pembayaran ya, Iya, transaksi iya. online. Nah, itu ketika di Indonesia itu masih tidak sah gitu. Kenapa? Karena pertama dari undang-undang saja sudah dijelaskan pada nomor 7 ya tahun 2011, itu tuh dijelaskan kalau misalnya itu tidak sesuai gitu. Dan peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Nah, jadi Bank Indonesia juga menyatakan dalam 10 tahun ke depan Bank Sentral tidak berencana untuk memberikan izin terhadap penggunaan aset kripto tersebut. Nah, itu dari pandangan Bank Indonesia ya, yang secara undang peraturan gitu. Iya, iya. Kalau dari Majelis Ulama gitu, dari peraturan hukum Islam sendiri itu juga tidak membolehkan, karena di mana cryptocurrency ini mengandung hukum yang tidak boleh, kayak goror gitu di dalamnya. Jadi bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Gitu. Oh ya. Eh, Kalau misalnya cryptocurrency itu dilarang, apakah ini uang digital seperti OVO Dana itu juga dilarang atau tidak? Buat uang digital uh, di, masih diperbolehkan ya?
Oh iya iya. Kan Oh ya, sebenarnya kalau cryptocurrency dengan uang digital itu dua hal yang berbeda. Beda Jadi ya, kalau dua yang berbeda. kalau cryptocurrency itu memang mata uang yang di apa ya, di teknologinya berdasarkan blockchain ya, bekerja berdasarkan blockchain. Tapi kalau mata uang digital kayak dompet digital, ada Dana, ada OVO, itu emang rupiah yang digitalkan. Jadi nilainya, nilai, fungsi, manfaatnya sama dengan uang kartal yang sering kita gunakan untuk transaksi. Nah, kalau menurut syariah itu kalau memang fungsi, manfaat, dan kegunaannya sama dengan uang kartal, maka uang digital ini eh, hukumnya boleh-boleh saja digunakan. Dan tentunya udah ini ya, udah menjadi istilahnya, udah menjadi budaya, udah menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, ini menurut saya dibolehkan seperti itu. oke, oke. Berarti untuk uang digital sendiri itu untuk transaksi online itu berarti sah-sah aja ya sebagai alat tukar apa sebagai mata uang dalam transaksi jual beli. Nah, ada hal yang menarik nih di uang digital. Kita mengenal uang digital itu pasti mengenal yang namanya pay later. Nah, menurut kalian pay later itu dibolehkan nggak sih untuk transaksi bisnis online ini? Jadi gini Mas Farul, ketika kita berbicara tentang pay later ya, menurut pengalaman saya pernah menggunakan ya. Jadi di sini itu mirip seperti kredit sistemnya. Bisa dilakukan pembayaran secara 3 kali, 6 kali, maupun 12 kali. Menurut Islam sendiri, kredit itu kan ada ribanya ya. Jadi untuk melakukan pembayaran dengan pay later ini melenceng dari Islam. Jadi diharamkan sepertinya Mas Farul. Gitu Mas Farul. Oh, berarti untuk pay later sendiri menurut syariat Islam itu tidak diperbolehkan ya, soalnya itu mengandung riba. Riba, Nah, ya betul. sekarang nih aku ada tren yang unik di sekarang tuh. Ada yang namanya beli capit atau apa gitu. Jadi setiap orang yang beli itu, misal kita beli dua capit, nah nanti tuh si pihak penjual itu secara random akan mencapit barang dagangannya dari sebuah kotak. Nah, sebanyak 2 kali. Nanti barang tersebut akan di package ke sebuah kemasan lalu dikirim kepada kita. Nah, menurut kalian itu tuh fenomena capit itu tuh layak untuk dijadikan peluang bisnis atau tidak sih? Terus hukum capit itu seperti apa gitu? Apakah mengandung unsur apa goror atau jahara atau seperti apa gitu? Ya, itu lagi marak sekali ya, akhir-akhir ini dibimbingkan sama salah satu aplikasi. Yaitu menurut saya dari hukum Islam itu tidak diperbolehkan ya, karena pembayarannya kan juga di awal gitu, dan itu tuh belum dilakukan gitu. Di situ barangnya banyak yang dimana kalau kita ngambil itu kan diambilin sama si penjual ya, pembeli Iya, iya. hanya membayarkan berapa kali dia ingin mendapatkan, maksudnya lewat capitan itu kan. Iya, iya. Jadi kayak ada unsur gorornya di dalamnya, karena belum tentu apa yang didapatkan sama yang dia bayar kayak tidak sebanding gitu. Kalau untuk unsur jahalanya sendiri apakah ada gitu? Oh, kalau kita analisis lagi model bisnisnya seperti itu, kan ketika akad, nah si pembeli itu nggak tahu, tadi ya disebutkan sama Mbak Ayu tadi, si pembeli nggak tahu nanti akan dapat berapa banyak gitu kan. Nah, itu disebut sebagai gharar. Nah, ketika sedang diambilkan oleh si ini ya, si Penjual. penjualnya. Nah, kan kita nggak tahu yang kita mau dapat apa gitu loh. Kita mau dapat permen kah, mau kita dapat roti kah, mau dapat apa. Nah, itu kan tidak jelas ya secara kualitas, secara kriterianya nggak jelas. Nah, hal tersebut disebut sebagai jahalah, sehingga kalau merujuk pada syariat Islam, hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena yang pertama tadi sudah jelas ya, ada horornya, jumlahnya tidak jelas, kita mau dapat berapa, kemudian kriterianya kita mau dapat apa.
itu nggak jelas. Iya, betul betul betul. Tidak diperbolehkan secara syariat. Nah, dan menjawab tadi pertanyaan Mas Fahrul ya, apakah layak dijadikan sebagai model bisnis Iya, ya? peluang bisnis Peluang gitu. bisnis. Ya, Soalnya kan itu banyak peminatnya gitu. kalau dilihat dari peminatnya menjanjikan, Mas. Tapi kalau kita kembali kepada keberkahan, kepada ini ya tadi keberkahan ridha Allah, sebaiknya kita pakai metode yang lain yang mungkin lebih menarik, lebih apa ya, lebih fair gitu loh, dari penjual sama pembelinya. Kalau model tadi kan ya tadi ada unsur horor sama jahalah sehingga tidak fair. Oh iya iya. Dan Seperti juga yang tadi itu juga menimbulkan ini kan. Tadi kan kalau saya jelaskan tadi yang syarat tentang jual beli kan kedua penjual harus ridho kan. iya iya iya. Ini bahaya ini kalau ketika kita si pembeli bayar sekian, berarti dapatnya sedikit kan, jadi nggak ridho, ada Iya iya perasaan betul tidak betul. enak. Betul betul. Nah, sepertinya waktunya sudah terbatas ya. Jadi kesimpulan yang kita bisa didapatkan hari ini, yang pertama itu ketika kita ingin melakukan bisnis online, pastikan barang-barang yang kita jual itu jelas. Terus yang kedua itu kita harus memenuhi syariat dalam jual beli online, seperti melakukan apa yang seperti apa, melakukan memenuhi syarat dan rukun, dan menghindar larangannya seperti apa, gohor, jarak, dan riba. Nah, terus kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan mata uang digital untuk alat transaksi, dan kita tidak diperkenalkan menggunakan kripto sebagai alat transaksi karena kripto sendiri apa, dilarang oleh undang-undang dan dilarang oleh apa, MUI. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.